Mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan saat ini terambil dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini termuat suatu kata, aku mengutus kepadamu. Berarti mengutus kepada kita. Berarti ada suatu pribadi yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk kita sebagai umat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam konsep ini dan kita membahas terlebih dahulu apa itu pribadi yang dimaksud. Di dalam firman Tuhan ini pribadi yang dimaksud adalah berbicara seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Mungkin saja timbul pertanyaan bagi kita, kapan sih ada konsep namanya Allah Tritunggal? Sebelum kita masuk dalam Yohanes 16 di ayat yang ke-7 ini, kita kembali di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Perhatikan dengan seksama. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Garis bawahi kata Allah. Ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Garis bawahi kata Roh Allah. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di ayat ketiga ini garis bawahi yaitu firman. Berfirmanlah Allah. Jadi dari ketiga yang saudara garis bawahi yaitu Allah, Roh Allah, firman Allah. Jadi Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Roh Allah itulah yang melayang di atas permukaan air, yang menjadi penolong bagi kita yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudusnya Tuhan. Firman itulah yang menjadi manusia atau dikatakan Logos Hamasya. Ya Adonai Logos Hamasya. Jadi yang jadi manusia, firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi di situ ada konsep ketritunggalan Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita kembali kepada Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ada suatu utusan. Sebelum masuk kita di ayat itu, sebelumnya dikatakan, namun benar kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Jikalau Tuhan naik ke surga, maka dia sangat berguna bagi kita. Kenapa? Untuk menyediakan rumah bagi kita, orang-orang yang percaya bagi dia. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Berarti Roh penghibur itu, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, tidak akan datang kepada kita kalau Tuhan Yesus masih di dunia ini. Karena Yesus sudah naik ke surga, seperti yang kita peringati di tanggal 21 Mei ini, yang kemarin, ya, yang hari Kamis kemarin. Dan itulah buktinya dia naik ke surga dan dia mengirim Roh Kudus kepada kita sebagai penolong kita. Secara mendetail, kalau tidak ada Roh Kudus yang menghibur kita sebagai orang percaya, maka hati kita berduka akan kepergian Yesus Kristus di surga. Tetapi karena Roh Kudus dicurahkan atas kita,
maka kita kuat dan maka kita mengatakan ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hampir mirip dengan hati nurani namanya Roh Kudus. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan hati nurani dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dan ini sudah masuk dalam ranah perdebatan. Tetapi saya arahkan saudara-saudara untuk mengerti apa itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Pekerjaannya yang pertama adalah menghibur kita, menguatkan kita, menyadarkan kita, memberikan kepada kita roh untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengatakan ya Aba, ya Bapa. Itu banyak sekali tugasnya Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, bahkan Roh Kudus ketika kita tidak bisa berkata-kata apa-apa, tetapi Roh Kuduslah yang membantu kita seperti firman Tuhan. Ketika kita berdoa, Roh Kudusnya Allah lah yang membantu kita untuk berkata-kata, untuk mengatakan apa yang seharusnya kita katakan kepada Tuhan Allah, untuk minta dalam doa dan dalam ucapan syukur. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dikatakan di ayat selanjutnya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Berarti menginsafkan dunia. Manusia tidak bisa mengubah sesamanya selain Roh Kudusnya Tuhan yang mengubah. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Di ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi selain dia datang dari surga nanti di waktunya datang kedua kali di alam. Tetapi saya mau katakan, kita bisa melihat karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, dan dia yang sanggup menginsafkan dunia ini agar percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, marilah kita buka hati kita menjadi tempat baiknya Roh Kudus, agar kita menerima Roh Kudusnya Tuhan, dan supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memampukan kita dalam menjalani hari-hari ini, dan hanya Roh Kudus yang dapat menghibur kita dalam keadaan susah payah yang kita alami saat ini. Mungkin saja kita mengalami kesusahan ekonomi dan kesulitan dalam masalah bersosial saat ini, sampai tidak bisa ketemu dengan teman. Bahkan di saat ada juga yang mengalami duka, bahkan keluarga-keluarga inti tidak bisa hadir semua. Tetapi hanya Roh Kudus yang dapat memberikan kekuatan, yang dapat memberikan ketabahan, dan bahkan bisa memberikan penghiburan bagi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang lain yang terkasih di dalam nama Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan telah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita anak-anaknya, dan percaya bahwa Roh Kudus lah yang selalu menyertai kita, yang menjadi Parakletos bagi hidup kita, menjadi penolong, menjadi pendamping kita, yang menguatkan kita setiap saat dan setiap waktu. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akhiri renungan singkat ini, dan mari kita satu di dalam doa. Segala hormat pujian bagimu Tuhan, kami kembalikan di siang hari ini, di hari Minggu ini. Kami bersyukur buat semua karyamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas utusan-Mu yang telah mengirimkan kepada kami, yaitu Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Roh kebenaran yang dapat menginsafkan dunia, yang dapat memberikan kekuatan dan ketabahan serta penghiburan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih semua ya Tuhan. Terpuji nama Yesus. Setiap teman-teman hamba yang sedang menonton
video ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, jangan lupa tetap andalkan Tuhan agar Anda terberkati dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan Tuhan Yesus yang menyertai, dan Tuhan Yesus yang membuat berhasil segala apa yang menjadi cita-cita saudara, dan segala apa yang dikerjakan akan berhasil. Haleluya. Shalom. Sampai jumpa. Amin.